Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Alifa Prameswari dari Program Studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan dengan nomor BP 2213010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah neraca massa dan energi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Yang pertama mengenai panas penguapan. Apa itu panas penguapan? Panas penguapan itu adalah jumlah panas yang perlu diserap untuk menguapkan sejumlah tertentu si cairan pada suhu konstan. Jika larutan uap dan cairan dibandingkan, energi kinetik uap terbukti lebih tinggi daripada energi kinetik fluida. Dengan kata lain, panas penguapan itu adalah jumlah total panas yang diperlukan untuk mengubah sejumlah tertentu cairan menjadi uap tanpa kenaikan suhu cairan tersebut. Untuk rumus kalor penguapan, berdasarkan entropi dan entalpi penguapan dan hubungannya, rumus kalor penguapan dapat ditulis sebagai Hv sama dengan Q per M, di mana Hv itu adalah panas penguapan, yang satuannya Joule per gram, dan M itu adalah massa zat, yang satuannya gram, dan Q atau kalor itu adalah panas atau kalor, yang satuannya Joule. Untuk contoh soal, jika kalor penguapan H2O adalah 2357 Joule per gram, hitunglah jumlah total energi kalor yang diperlukan untuk menguapkan 145 gram H2O. Nah, untuk penyelesaiannya, digunakan rumus yang tadi, Hv sama dengan Q per M, di mana Q atau kalor yaitu Hv dikali M. Jadi Q sama dengan 2357 dikali 145 gram. Oleh karena itu didapatkan hasil Q atau kalor yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk menguapkan 145 gram H2O itu sebanyak 341.765 Joule. Selanjutnya mengenai panas peleburan. Panas peleburan adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk mengubah keadaan suatu zat dari padat menjadi cair atau mencair. Ini juga dikenal sebagai entalpi fusi. Satuannya biasanya Joule per gram atau kalori per gram. Untuk rumus panas peleburan, rumus untuk menghitung kalor peleburan itu adalah Q sama dengan M dikali delta H fusion, di mana Q itu adalah energi panas atau kalor dengan satuan Joule atau kalori. Selanjutnya M itu adalah massa itu satuannya gram. Dan delta H fusion itu adalah panas peleburan, yang mana satuannya adalah Joule per gram atau kalori per gram. Untuk contoh soal panas peleburan yaitu berapa kalor dalam satuan Joule yang diperlukan untuk meleburkan 25 gram es, dan berapa panas atau kalor dalam satuan kalori. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini dapat diketahui bahwa kalor peleburan air itu 334 dalam satuan Joule per gram dan 80 dalam satuan kalori per gram. Jadi di sini menggunakan rumus Q sama dengan M dikali delta H fusion. Untuk mendapatkan panas dalam Joule yaitu Q sama dengan 25 gram es tadi dikali dengan 334 yang dalam satuan Joule per gram. Jadi Q-nya adalah 8350 Joule. Untuk menyatakan panas atau kalor dalam satuan kalori, maka menggunakan rumus yang sama. Q sama dengan M dikali delta H fusion.
Jadi Q sama dengan 25 gram es tadi dikali dengan 80 kalori per gram. Jadi Q sama dengan 2000 kalori. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan 25 gram es adalah 8350 joule atau 2000 kalori. Selanjutnya mengenai panas pengembunan. Kalor laten embun suatu zat benda adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa. Satuannya itu gram atau kilogram. Zat benda tersebut untuk mengubah wujudnya dari gas atau uap menjadi cair pada temperatur titik embunnya. Untuk rumus panas pengembunan, di sini ada Q sama dengan M dikali U dan Q sama dengan M dikali L, di mana simbolnya Q itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan joule, dan M itu adalah massa zat yang berubah wujud dalam satuan kilogram. Untuk U adalah kalor laten embun dalam satuan joule per kilogram, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dalam satuan joule per kilogram. Untuk contoh soal panas pengembunan yaitu sejumlah uap air yang memiliki massa M kilogram tidak diketahui, diembunkan hingga menjadi air. Bila dalam peristiwa tersebut kalor yang dilepaskan oleh uap air sebesar 9,0 dikali 10 pangkat 6 joule dan kalor uap airnya adalah 2,25 dikali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Maka hitunglah massa uap air tersebut. Untuk penyelesaiannya diketahui Q sama dengan Q itu kalor yang dilepaskan oleh uap air 9,0 dikali 10 pangkat 6 joule. Kemudian kalor uap air atau U laten air sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Yang ditanya massa uap air atau M. Untuk menjawab soal ini menggunakan rumus Q sama dengan M kali U, dimasukkan angkanya 9,0 dikali 10 pangkat 6 joule sama dengan M dikali 2,25 dikali 10 pangkat 6 joule per kilogram, atau M sama dengan Q per U. M sama dengan Q itu 9,0 dikali 10 pangkat 6 joule per U itu 2,25 dikali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Maka didapatkan hasil M-nya sama dengan 4 kilogram. Jadi, massa uap air yang mengalami pengembunan dan menjadi air adalah 4 kg. Selanjutnya, mengenai panas pembakaran. Panas pembakaran itu adalah energi yang dilepaskan sebagai panas ketika suatu senyawa mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen dalam kondisi standar. Reaksi kimia biasanya berupa hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida, air, dan panas. Ini dalam satuan delta H derajat Celcius. Untuk rumus panas pembakaran, untuk menentukan kalor reaksi bisa menggunakan alat ukur yang bernama kalorimeter. Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dilepaskan saat pembakaran sempurna. Rumus kalorimeter bom yaitu Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q air. Jadi Q kalorimeter itu sama dengan C kalorimeter dikali delta T. Untuk keterangan di mana C kalorimeter itu adalah kapasitas kalor pada kalorimeter. Dalam satuannya joule derajat Celcius pangkat min 1 atau joule Kelvin pangkat min 1.
Dan delta T itu adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Untuk contoh soal dari panas pembakaran, yaitu di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi sebagai berikut, yang dapat dilihat pada contoh soal ini. Ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter yaitu 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Untuk pertanyaannya, tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Di sini diketahui R-nya C itu sama dengan 12 dan H itu 1. Nah, untuk penyelesaiannya, kalor yang dilepas selama reaksi sama dengan kalor yang diserap oleh air di dalam kalorimeter, sehingga dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q air. Q air itu sama dengan M air dikali C air dikali delta T. Dimasukkan angka, kemudian didapatkan hasil 6520 Joule. Kemudian dimasukkan dengan rumus Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter dikali delta T. Dan dimasukin angkanya, didapatkan hasil 1494 Joule. Maka Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q air dari hasil yang didapatkan tadi ditambah, kemudian didapatkan hasil min 8014 kJ. Jumlah metana yang dibakar adalah pada soal 0,16 gram, sehingga jumlah molnya adalah sebagai berikut. Untuk mol CH4 0,16 dibagi dengan MR-nya CH4 itu adalah 16 gram per mol. Jadi dapat hasilnya 0,01 mol. Untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 akan dilepaskan kalor sebanyak Q reaksi sama dengan min 8014 kJ dibagi dengan mol CH4 tadi 0,01 mol. Didapatkan hasil min 801,4 kJ per mol, sehingga besarnya delta H sama dengan Q reaksi sama dengan min 801,4 kJ per mol. Selanjutnya mengenai nilai kalor bahan bakar. Nilai panas atau nilai pembakaran adalah jumlah panas yang dikeluarkan oleh 1 kg bahan bakar bila bahan bakar tersebut dibakar. Pada gas hasil pembakaran terdapat H2O dalam bentuk uap atau cairan. Dengan demikian, nilai pembakaran bila H2O yang terbentuk berupa uap akan lebih kecil bila dibandingkan dengan H2O yang terbentuk sebagai cairan. Berarti ada dua macam nilai pembakaran, yaitu nilai pembakaran atas NPA atau HHV dan nilai pembakaran bawah NPB atau LHV. Di mana NPA atau HHV itu adalah nilai pembakaran bila di dalam gas hasil pembakaran terdapat H2O berbentuk cairan. Dan yang kedua, NPB atau LHV itu adalah nilai pembakaran bila di dalam gas hasil pembakaran terdapat H2O yang berbentuk gas. Kemudian, untuk rumus nilai kalor bahan bakar, untuk menghitung nilai kalor atas atau HHV dapat dihitung dengan persamaan berikut. HHV sama dengan T2 dikurang T1 dikurang T Kp dikali dengan CV, di mana HHV itu adalah nilai kalor atas dengan satuannya kilojoule per kilogram dan T1 itu adalah temperatur air pendingin sebelum penyalaan dalam satuannya derajat Celcius. T2 itu adalah temperatur air pendingin sesudah penyalaan
dalam satuannya derajat Celcius. CV itu adalah panas jenis bom kalorimeter. Dalam satuannya 73.259,6 kJ per kilogram derajat Celcius. Dan TKP itu adalah kenaikan temperatur akibat kawat penyala. Dalam satuannya 0,05 derajat Celcius. Sedangkan nilai kalor bawah itu dihitung dengan persamaan sebagai berikut. LHV sama dengan HHV dikurang 3240. Secara teoritis, besarnya nilai kalor atas dapat dihitung bila diketahui komposisi bahan bakarnya dengan menggunakan persamaan Dulong. Jadi HHV sama dengan 33.950 C ditambah 144.200 dikali H2 dikurang O2 per 8 ditambah 9.400 S, di mana HHV itu adalah nilai kalor atas dengan satuannya kilojoule per kilogram. Untuk C itu adalah persentase karbon dalam bahan bakar, untuk H2 itu adalah persentase hidrogen dalam bahan bakar, untuk O2 itu adalah persentase oksigen dalam bahan bakar, dan S itu adalah persentase sulfur dalam bahan bakar. Selain berasal dari pembakaran hidrogen, uap air yang terbentuk pada proses pembakaran dapat pula berasal dari kandungan air yang memang sudah ada di dalam bahan bakar. Contoh, panas laten pengkondensasian uap air pada tekanan parsial 20 kN per m kuadrat atau tekanan yang umum timbul pada gas buang adalah sebesar 2400 kJ per kilogram. Sehingga besarnya nilai kalor bawah atau LHV itu dapat dihitung berdasarkan persamaan LHV sama dengan HHV dikurang 2400 dikali M ditambah 9H2, di mana LHV itu adalah nilai kalor bawah dalam satuannya kilojoule per kilogram dan M itu adalah persentase kandungan air dalam bahan bakar atau moisture. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.